Sudah luar biasa sekali, namun kita akan mendengarkan, kita akan tambahkan bumbu-bumbu yang lebih gurih lagi, insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Ahmad Najih. Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus guru kita Tuan Syekh Abdul Somad, yang semoga terus Allah berikan penjagaan kepada beliau dan para jamaah sekalian. Ayat yang tadi dikutip oleh Syekh Abdul Somad menjadi sebuah bukti bahwa kajian yang kita bahas ini kelewat berat dan bisa saja menyasar kepada siapa saja orangnya. Dan tidak ada yang bisa membentengi kecuali Allah. Ketika ayat itu kita baca lengkap dari awal, maka akan ada perintah dari Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bahwa penyakit yang disebut dengan hasadnya orang yang dengki atau yang hasad hanya bisa diproteksi, tidak terjadi pada dirimu, tidak menyasar kepadamu, adalah hanya Allah yang mampu melakukannya. Artinya ini penyakit kelewat berat akan menyasar kepada orang dan membawa madorot kepada orang lain. Misalnya ada orang perampok atau begal, kita tinggal minta dijaga oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Dari militer misalnya, aman ente. Tapi kalau penyakit hasad dan efek dari orang yang hasad kepada dirimu, hanya Allah yang bisa memproteksimu. Karena itu wa min syarri hasidin idza hasad dimasukkan atau termasuk dalam ayat tersebut. Allah yang akan menjaga engkau dari kejahatan orang atau hasadnya orang yang hasad. Betapa berat. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, usia dari hasad ini seperti yang diceritakan tadi sudah terjadi pada saat kehidupan masih di syurga. Adam didengki oleh iblis. Turun kemudian ke anaknya Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menceritakan tentang bagaimana anaknya Adam, Qabil dan Habil, yang kemudian sampai penyakit hasad ini sampai tega saudara kandung membunuh saudaranya. Atau kita akan dengar cerita dalam Al-Quran ketika saudara-saudaranya Yusuf mencoba mempunyai makar. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ini kan Allah ceritakan kedengkian yang begitu hebat. Tega dia punya abang yang begitu banyak, Yusuf yang masih kecil dilemparin ke dalam sumur. Allah. Ini semua karena penyakit hasad. Dan yang bisa memproteksimu dari kejahatan orang yang dengki, yang hasad, adalah hanya Allah. Maka itu jamaah sekalian yang berbahagia, kajian ini menjadi sebuah pengingat supaya kita benar-benar berikhtiar, berusaha. Jangan sampai ada penyakit hasad di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kan la hasada illa ala nikmatin. Tidak terjadi hasad itu kecuali atas karunia. Maka itu ada seorang ulama yang ketika muridnya datang, ini ya Syekh, kemudian muridnya minta didoain. Ya Kiai, tolong doain saya. Apa doa dari gurunya? Katsarakallahu sadak. Semoga Allah perbanyak orang yang dengki kepadamu. Karena ketika banyak orang yang dengki, beriring engkau mendapatkan banyak karunia. Allah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, apa sebab dari kedengkian itu terjadi? Karena mereka, pertama kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, al-adawah wal-baghdha. Ente permusuhan menguasai dirimu dan kebencian. Sehingga engkau bukan sekedar menginginkan karunia yang didapatkan oleh saudaramu, tetapi engkau berharap, tadi kalau dibilang sama guru kita, engkau berharap itu karunia pada orang lain hilang. Maka ini penyakit berat dan penyakit batin tidak diketahui oleh orang yang punya penyakit itu. Bedanya penyakit batin sama zahir. Kalau penyakit batin yang punya penyakit nggak berasa dia. Tapi orang lain bisa tahu.
Lain dengan penyakit zohir. Yang punya penyakit dia tahu, orang lain belum tentu tahu. Misalkan ada yang lagi sakit gigi, kita sakit gigi, yang lain ngajak bercanda aja. Kita padahal lagi sakit gigi, zohir. Zohir. Kita nggak tahu. Tapi penyakit batin kebalikannya, yang punya penyakit itu dia tidak merasakan tentang penyakitnya. Dia merasa enjoy, merasa nyaman, dan dia merasa benar. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, dia tidak pernah mempunyai perasaan kasihan, belas kasih kepada orang lain. Wah, saya ketemu ini ya Syekh, banyak betul. Dan ini makanya kajian yang tepat di waktu sahur, supaya menjadi permenungan. Ente bagaimana mungkin bisa memusuhi saudara yang dulu dari kecil menjadi teman bermain. Dari lantaran dia mendapatkan rezeki yang banyak melebihi ente. Tinggal minta aja kepada Allah. Ente nggak perlu iriin rezeki yang orang dapat. Dia mendapatkan rezeki itu dari Allah. Ente minta Tuhan ente sama, ente jangan takut. Maka orang yang hasad seakan dia tidak punya Tuhan. Karena dia nggak kenal bahwa Allah Maha memberikan. Jangan kata kepada orang yang ahli ibadah. Kepada orang yang durhaka aja Allah masih kasih karunia. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Lalu mengapa kau menginginkan karunia yang ada pada saudaramu dan berharap hilang itu karunia ada pada saudaramu? Yang kedua, kata Imam Ghazali, dia ada 7 sebabnya. Yang kedua, diantaranya adalah at-takabbur. Dia takabur, dia sombong. Dia nggak ingin ada orang lain yang bisa melebihi kedudukannya. Dan yang ketiga, diantaranya adalah ujub. Dia membanggakan dirinya. Maka dia akan segera keluar hasadnya, dengkinya ketika melihat orang lain mempunyai kelebihan. Dan yang paling berat adalah ketika dia punya kepentingan untuk urusan duniawi. Ini dia di kantor sikut kiri, sikut kanan, fitnah kiri, fitnah kanan, menginginkan kesusahan pada orang lain. Jemaah sekalian berbahagia, innamal mu'minuna ikhwah. Begitu kata Al-Quran. Ente jangan menyakiti seseorang yang Allah telah persaudarakan engkau di dalam Al-Quran. Selagi mereka bersyahadat, mereka adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Lalu bagaimana mungkin kau kemudian menginginkan kecelakaan kepada saudaramu? Ya Rob, ini hampir di setiap tempat kita temukan. Dan bahkan terjadi pada hubungan yang dia teramat dekat. Ada hubungan saudara. Mereka menginginkan kesulitan terjadi pada orang lain. Itu dia, setan mempunyai keberhasilan ketika mempengaruhi orang untuk membenci saudaranya dan menginginkan terjadi kecelakaan. Padahal Nabi SAW mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ente kalau udah nggak bisa ngasih manfaat sama orang lain, jangan pakai nyusahin. Ini ngasih seneng orang lain belum pernah, pengennya nyusahin aja. Maka itu untuk memproteknya, kita diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ente udah baca itu, sekampung hasad sama ente nggak nyampe. Madorotnya nggak kena. Kenapa? Yang memproteksi langsung Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua yang telah Allah ciptakan, ente terjaga. Maka menjadi tetap kita mengkoreksi diri kita, jangan sampai ada kedengkian kepada orang lain, resikonya berabe. Tadi disampaikan oleh guru kita, ente punya kebaikan habis diambil sama dengki. Maka Nabi menceritakan ada 2 orang wanita yang dia sedang berpuasa, kemudian hampir mati. Dia kirim utusan kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat sampai utusan itu Nabi bilang, bawa ini sebuah wadah, ember kalau cara kita. Kemudian suruh muntahkan semua yang ada di dalam perut mereka. Dimuntahin keluar darah segar, daging. Dan 2 wanita itu disebut oleh Nabi, dia mampu menahan sesuatu yang diharamkan. Tetapi dia mampu menahan sesuatu yang dibolehkan. Karena sedang puasa, makan dan minum kan boleh. Dia bisa tahan. Tapi dia tidak bisa menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika engkau hasad, itu dilarang oleh Allah. Dan petakannya adalah engkau akan termasuk orang-orang munafik yang mereka fid darkil asfali minan nar.
karena engkau mengaku beriman, tapi prakteknya engkau adalah orang yang khianat terhadap agamamu. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Madnaji. Jadi satu introspeksi dan juga muhasabah buat diri kita. Apakah kita termasuk dari ciri-ciri yang disebutkan Yai kita tadi, di antaranya ujub, sombong, dan juga takabur. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Indahnya Ramadan. Silakan kita sahur lagi Yai. Sahur lagi, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Indahnya Ramadan. Saya sudah tidak sabar untuk mengajak jamaah bertanya langsung. Siapa yang terlebih dulu yang mau nanya? Silakan. Oke, saya turun ke bawah deh kalau gitu.